Menteri Pan-RB Rini Widiantini datangi kantor Kementerian Keuangan Senin kemarin. Menurutnya, dia akan membahas berbagai hal termasuk salah satunya rencana kenaikan gaji PNS atau ASN 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah untuk nerapel bagi aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah pusat dan daerah, serta pensiunan ASN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan dan pensiunan dicairkan secara bertahap. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu, ini meningkat. Tahun lalu 49 triliun rupiah, naik 10%. Nah, pencairan THR dan rapel dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Kementerian Keuangan kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2020 dan kenaikan gaji tersebut. Direktur Jenderal Anggaran Kemenq, Luki Alfirman, menyebutkan faktor yang menjadi pertimbangan sebelum menaikkan gaji ASN. Kemenq pun telah menerima surat dari Kementerian Pan-RB dan akan terus berkoordinasi terkait rencana tersebut. Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku setuju jika gaji menteri dan gaji wakil menteri dipotong sebagai langkah efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Di tengah ketidakpastian perkembangan konflik di Timur Tengah, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Menko Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bakal menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian lembaga. Menko juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Kita antisipasi mungkin. Itu apakah gaji pegawai naik atau tidak, jauh-jauh hari Bapak sudah menyuarakan agar gaji ASN ini dinaikkan. Kenapa? Karena sudah 4 tahun para ASN ini tidak memanfaatkan kenaikan daripada gaji itu. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama daya beli, karena barang yang dijual oleh untuk kebutuhan itu pada naik, inflasi juga setiap tahun juga naik, tentu ini juga bahagian daripada jawaban. Artinya 8% itu menurut saya adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, walaupun di antara elemen masyarakat mengatakan terlalu tinggi dan lain sebagainya. Tentu hitung-hitungannya sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan, kenapa nominalnya itu 8% dan kenapa tidak di bawah itu atau di atas itu. Tentu anggaran ini tentu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan terhadap kenaikan 8% untuk para ASN tersebut. Yang saya bisa sampaikan bahwa bangsa kita sekarang ini ingin mempercepat pembangunan ekonomi. Kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bangsa Indonesia harus bersyukur. Berkali-kali saya mengatakan, bangsa Indonesia harus bersyukur. Kita diberi karunia yang sangat luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa. Saya sudah diberi angka-angka tersebut.
kita memiliki tambang-tambang strategis, mineral-mineral kritis, tanaman-tanaman yang sangat banyak ragamnya. Sebentar lagi kita tidak hanya swasembada pangan, tapi dalam beberapa tahun lagi saya katakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kita begitu besar karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, ketersediaan air yang cukup, juga 3/4 wilayah negara kita adalah dari laut. Kita memiliki cadangan ikan kedua terbesar di dunia. Kita memiliki panjang pantai ketiga terpanjang di dunia. Artinya kita bisa punya puluhan juta hektar tambak-tambak ikan, tambak udang, tambak lobster, tambak kepiting. Kita akan menjadi eksporter yang paling utama di bidang ikan dan protein untuk dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, semua karunia ini percuma kalau tidak bisa kita kelola dengan baik. Karena itu saya bertekad, mandat yang diberi kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya disumpah di hadapan rakyat dan di hadapan Yang Maha Kuasa. Saya disumpah untuk menjaga undang-undang dasar kita, menjalankan semua undang-undang. Karena itu saya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola semua kekayaan kita untuk bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Saudara-saudara sekalian, kita bangga GDP kita, produk domestik bruto kita tumbuh dengan pesat. Tumbuh dengan pesat di tengah ketidakpastian dunia. Tetapi kita menyadari bahwa pertumbuhan itu belum merata. Bahkan sebagian rakyat kita masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka masih bisa kita golongkan dalam keadaan yang miskin. Ini tekad saya, pemerintah saya. Kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Yang paling menakutkan bagi seorang pensiunan bukan selalu kabar buruk itu sendiri, melainkan kabar yang datang setengah-setengah, beredar cepat, terdengar meyakinkan, tetapi belum jelas dasarnya. Pada 25 Maret 2026, banyak hati bisa langsung goyah hanya karena satu pertanyaan yang terdengar sederhana, apakah rapel gaji pensiun benar-benar akan dibayarkan, atau justru ada sebagian penerima yang harus menunggu tanpa kepastian yang jelas? Pertanyaan seperti ini tidak pernah ringan, sebab yang sedang dibicarakan bukan sekadar angka yang masuk ke rekening, melainkan ketenangan hidup, kemampuan memenuhi kebutuhan harian, dan rasa aman untuk menjalani masa tua tanpa tekanan tambahan. Di titik inilah masalahnya menjadi serius. Ketika informasi simpang siur mulai menyebar, pikiran mudah melompat ke hal yang paling jauh. Ada yang langsung takut haknya hilang, ada yang cemas kalau pembayaran terhenti. Ada yang diam-diam menghitung ulang belanja rumah tangga, biaya listrik, obat, pemeriksaan kesehatan, sampai kebutuhan keluarga yang selama ini masih ikut ditanggung dari penghasilan pensiun. Kecemasan itu wajar.
Tetapi justru karena itulah persoalan ini harus dipahami dengan kepala dingin. Jangan berhenti di kabar yang beredar. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari potongan cerita. Sebab dalam urusan hak pensiun, kesalahan memahami satu bagian kecil saja bisa membuat seseorang gelisah berhari-hari tanpa perlu. Perlu dipahami sejak awal, tidak semua keterlambatan berarti kehilangan